ajaran ya yang lahir dari Al-Qur'an, As-Sunnah, maka sebenarnya akan memberikan dampak yang baik bagi umat manusia. Secara keseluruhan, bukan hanya untuk orang-orang beriman saja atau orang muslim saja, tetapi untuk manusia secara keseluruhan. Kemudian di dalam Quran surat Ali Imran ayat 18, ayat 18 di dalam Al-Qur'an disebutkan syahidallahu annahu la ilaha illallah wal malaikatu wal ilmi qaiman bil qis la ilaha illa huwa la huwal azizul hakim ya. Dan Allah menyatakan bahwasanya tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah ya. Allah itu Al-Ma'bud yang berhak disembah, yang menegakkan keadilan. Para malaikat dan orang-orang yang berilmu juga menyatakan yang demikian. Gitu. Jadi orang-orang berilmu, Allah menyatakan menegakkan keadilan. Para malaikat menegakkan keadilan. Orang-orang berilmu pun menegakkan keadilan. Jadi tidak ada Tuhan melainkan Dia yang berhak disembah, yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi ajaran Islam itu ya jelas rangka menegakkan keadilan. Bagaimana ekonomi Islam dalam tataran ekonomi sama bahwa ekonomi Islam juga dalam rangka menegakkan keadilan. Ya, jadi oleh karena itu tatanan ekonomi Islam terus berkeadilan. Jadi kalau ada tatanan ekonomi yang tidak berkeadilan berarti ya jelas itu bukan ekonomi Islam. Dalam Quran surat Ali Imran ayat 85 ya. Ama yabdagul islamin la yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa mencari agama selain Islam, maka sekali-kali tidaklah akan diterima agama itu daripadanya. Dan dia di akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Ya. Nah itu artinya apa? Kalau dihubungkan dengan ekonomi Islam, ya. Jadi barang siapa mencari, karena din itu, ya, itu di dalam Al-Quran itu kehidupan hari, ya. Itu. Kemudian kalau di dalam yang mencari sistem ekonomi selain Islam, gitu, maka sekali-kali tidaklah akan diterima oleh Allah daripadanya, ya. Artinya apa? Kalau tujuan ekonomi adalah mensejahterakan, gitu ya, mensejahterakan, maka ya jelas kalau manusia itu dengan kepentingan kelompok ataupun kepentingan pribadi, maka jelas ada kemungkinan dan besar bahwa aturan tidak mencerminkan keadilan. Di situ. Kalau ekonomi Islam itu dibangun di atas Al-Quran, ya, bagi konsep dasarnya, saya menyampaikan dua prinsip barangkali ini mudah-mudahan mewakili, kalaupun tidak mewakili nanti silakan bisa ditambah. Yang pertama itu maslahah, ya. Jadi ekonomi Islam itu bukan hanya bagi umat Islam, tetapi bagi seluruh manusia di dunia ini. Jadi maslahahnya itu bisa diterima bukan hanya untuk orang-orang beriman atau seorang muslim, tetapi juga untuk seluruh manusia. Ya, jadi berorientasi kemanusiaan secara keseluruhan. Itu maslahah. Karena tidak ada satu orang pun di dunia ini ya yang mau dizolimi, ya, yang suka kepada kerusakan. Itu ya, yang suka pada kerusakan. Nah, kemudian maslahah itu ya di dalam ekonomi Islam itu menjadi tujuan ekonomi sebagaimana tujuan syariat Islam. Jadi kalau di dalam usul fikih itu menurut Imam As-Satibi itu ada maqasidus syariah atau maqasidus hibdudin, hibdun nafs, hibdul akal, hibdun nasl, hibdul mal. Maka sebenarnya tujuan ekonomi Islam, ya, tujuan ekonomi syariah itu mengacu kepada tujuan syariat yaitu maqasidus syariah, yaitu dalam rangka mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat
melalui tatanan kehidupan yang baik dan terhormat, yaitu hayatan thayyibah. Dengan apa? Ya dengan menegakkan maqasidul khamsah itu, ya, memelihara agama. Jadi kalau efek ekonomi Islam itu ya harus sampai kepada terpeliharanya agama umat Islam, ya, kalau dalam tataran umat Islam. Misalnya begini. Jadi kalau kita menggunakan ekonomi Islam atau sistem ekonomi Islam, tetapi kemudian masih membiarkan orang-orang fakir gitu ya, tetap ada, tetap bertahan, tidak nanti low income menjadi middle income atau menjadi high income, maka sebenarnya tujuan ekonomi Islam itu tidak tercapai di situ. Kenapa? Karena jelas di dalam sebuah hadis disebutkan bahwa kadal fakru ayakuna kufron. Oleh karena itu kefakiran itu ya harus diberantas gitu ya. Kenapa? Karena kefakiran, kemiskinan bisa menyebabkan seseorang menjadi kafir di situ. Jadi itu menyangkut persoalan yang menyentuh kepada hifdzuddin, memelihara agama di situ. Kemudian jiwa gitu, ya. Nah, kalau misalnya ekonomi Islam belum sampai kepada terjaminnya kesehatan umat, berarti itu belum, ya. Akal. Kalau ekonomi Islam belum sampai terjaminnya pendidikan umat Islam, berarti belum di situ ya, belum sampai, ya. Itu keturunan dan harta, ya. Itu. Nah, itu yang pertama. Jadi kemaslahatan ya dalam kerangka makosidus syariah atau makosidul khamsah, ya. Kemudian prinsip yang kedua yaitu al-adalah. Nah, nilai paling asasi dalam ajaran Islam yaitu menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman, dan itu merupakan tujuan risalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, makna adil itu suatu keadaan di mana terdapat kesamaan perlakuan di dalam hukum, ya, di mata hukum, kesamaan dalam hak kompensasi, kesamaan dalam hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan, dan tidak adanya pihak yang dirugikan, adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan. Kemudian kalau konsep riba itu tidak boleh karena bertentangan dengan keadilan, ya, bertentangan dengan keadilan di situ. Ketika saya kuliah, alasan ya yang menjadi alasan kenapa riba itu tidak boleh di situ. Ya, menurut ulama-ulama terdahulu itu karena ada ziyadahnya. Ya. Jadi ada tambahan yang orang yang memilih bahan itu tidak beresiko di situ. Ya. Kemudian pendapat yang kedua itu ziyadah temun di situ karena kezolimannya. Ya, karena kezolimannya. Nah, oleh karena itu sebenarnya dua hal ini ya jelas bertentangan dengan makna adil di situ. Ya, jadi di situ ada kezoliman. Kenapa kemudian riba tidak bolehkan? Nah, kemudian ide tentang ekonomi Islam itu ya kalau kita lihat sejarahnya awalnya pada masa Rasulullah itu dalam konteks kritik ya atas kehidupan bisnis dan ekonomi pada masa itu, pada masa Rasulullah SAW yang dikuasai oleh orang-orang Yahudi yang memegang peran dalam pengendalian ekonomi. Nah, jelas kalau begitu bahwa kegiatan ekonomi yang tidak adil di dalam Islam itu adalah dilarang. Ya. Nah, kemudian sistem ekonomi dalam skala global. Ada dua kekuatan sistem ekonomi ya, yang kita sudah tahu ya, yang berkuasa di dunia ini, yang memiliki dua sisi ekstrim, yaitu kapitalis dan sosialis. Dan dua kekuatan ekonomi tersebut masing-masing ya, ini hasil analisa saya, didukung dengan kekuatan politik dan militer serta pengembangan ilmu pengetahuan. Jadi kalau kenapa kemudian ya kapitalis masih bercokol gitu ya? Karena ada pendukungnya gitu. Kalau misalnya dari sisi pengembangan ilmu itu sudah aus saja, kenapa masih bercokol? Karena ada kekuatan militer yang bisa memaksa seperti itu.
Nah, kemudian kenapa kemudian kalau kekuatan atau sistem ekonomi sosialis itu kalau dalam pengembangan keilmuan itu ya sudah tidak dipakai, tapi kemudian masih ada karena kekuatan politik di situ, ya. Kekuatan ekonomi. Jadi orang-orang yang anut sistem ekonomi itu orang-orang yang memiliki ya, baik di dalam politik, ekonomi gitu ya, dan mungkin didukung dengan kekuatan militer seperti itu, ya. Nah, kalau tadi di awal bahwa ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif secara global, apakah mampu untuk itu? Di situ, ya. Nah, kalau sistem ekonomi Islam sebagai sistem ekonomi alternatif, ya, kita lihat baru melakukan pengembangan keilmuan. Ya, mungkin ya dalam praktek-praktek hal tertentu. Karena belum memiliki daya dukung kekuatan politik ekonomi. Gitu. Ada nggak kira-kira satu negara mayoritas Islam ya di situ memiliki kekuatan politik yang luar biasa untuk mendukung ekonomi Islam? Banyak belum. Dulu Mesir ya, itu Mesir habis itu kan seperti itu ya. Jadi memang ekonomi Islam ini ya belum memiliki daya dukung kekuatan politik, ekonomi dan militer di situ. Dampaknya apa? Umat Islam akan tetap menjadi objek bukan menjadi subjek pelaku ekonomi dan kebijakan. Ya, jadi kalau tidak punya kekuatan untuk menegak ekonomi Islam, boleh jadi kita itu hanya atalis atau sosialis ya. Mungkin orientasinya bukan akhirat tetapi orientasinya keuntungan secara ekonomi di situ. Dan Islam menjanjikan itu. Islam menjanjikan itu ya di situ. Nah, kemudian kalau satu bank yang punyanya kemudian orang taruh saja orang kapitalis itu ya, itu ya, di situ orang non muslim misalnya di situ, tapi kemudian menggunakan sistem Islam perbankan syariah sehingga kemudian meraup banyak nasabah umat Islam ke sana semua. Itu. Yang untung secara ekonomi ya, itu secara duniawi mereka itu kan seperti itu. Ya, seperti itu. Nah, kemudian kita ya kita hanya sebatas sebagai menjadi nasabah, menjadi pekerjanya, gitu kan, seperti itu. Yang menjadi pegawainya di situ. Sementara tataran bisnis besar, kemudian tataran kebijakan tidak kita pegang. Itu yang saya maksud bahwa ketika kita tidak memiliki daya dukung kekuatan politik, ya, kekuatan ekonomi di situ, maka kita akan tetap menjadi objek bukan menjadi subjek di dalam menjalankan ekonomi Islam. Jadi setidaknya minimal ya dari tataran keilmuan dapat berkembang. Alhamdulillah ya baik dalam skala nasional ya maupun dalam skala global itu secara keilmuan ekonomi Islam berkembang. Nah, bagaimana membumikan ekonomi Islam? Ya, jadi jika kita ingin benar-benar membumikan ekonomi Islam, bukan keilmuannya saja, politik di situ. Ya. Harus berpolitik. Karena kenapa? Karena ekonomi tanpa politik tidak akan maju. Ya, itu. Kalau di kita itu siapa yang menguasai wakil rakyat, siapa yang bikin undang-undang, ya mereka yang berkuasa. Seperti itu. Ya. Nah, sehingga umat Islam bukan menjadi objek ya kalau kekuatan politiknya bagus, tetapi menjadi subjek dalam kegiatan ekonomi dan bisnis. Baik dalam tataran nasional maupun transnasional dalam dunia internasional secara global. Nah, jadi gerakan ekonomi Islam harus disertai dengan gerakan politik umat Islam, baik dalam skala global, regional maupun nasional, ya nasional. Nah, perkembangan ekonomi Islam skala nasional.
Perkembangan ekonomi Islam di Indonesia itu sangat luar biasa, baik dalam aspek pendidikan, kemudian sosial, ya, maupun industri keuangan. Akan tetapi ekonomi Islam itu bukan hanya industri keuangan syariah, ya, tetapi harus mencakup semua aspek, ya, semua aspek persoalan produksi, konsumsi, distribusi, baik dalam skala mikro maupun makro. Jadi kalau di kita itu apabila ditanya ini kepada masyarakat ya tentang apa yang pertama kali bayang di benak kita tentang ekonomi Islam ya di situ, maka mungkin kebanyakan ya perbankan syariah di situ. Padahal ekonomi syariah itu bukan hanya perbankan syariah, bukan hanya asuransi syariah, bukan hanya obligasi syariah dan semacamnya. Ya. Paling banter jauh melebar kemungkinan yang berikutnya itu tentang zakat, infak, sedekah, wakaf yang sekarang itu ada gerakan wakaf secara masif ya, secara masif di situ. Nah, jadi perkembangan ekonomi Islam di Indonesia ya sudah lumayan meskipun masih banyak kekurangan ya. Tentunya ya perlu dibenahi ya oleh generasi penerus ya. Apakah dalam keuangan Islam, praktek perbankan, karena masih belum 100% syariah di situ, ya, masih belum 100% syariah. Kemudian perlu dilengkapi dengan kekuatan politik umat, ya, karena ini menyangkut persoalan kebijakan, ya, dalam segala bidang. Nah, jadi pengembangan ekonomi Islam saat ini, kalau saya lihat, ya, lebih kepada mendekati kekuasaan, mendekati penguasa. Sehingga ada kecenderungan bahwa kita hanya urus pengembangan ekonomi Islam saja ya dengan usah berpolitik. Gitu. Dulu saya ada satu grup ya, grup tentang ekonomi, ya, membicarakan tentang ekonomi, tetapi ada catatan di situ di grup itu bahwa kita tidak boleh membicarakan politik. Itu saya waktu itu langsung keluar grup di situ, ya, karena bagi saya dalam pemikiran saya bahwa berekonomi itu tidak lepas dari politik di situ. Kalau memang ingin berekonomi yang berdampak kepada kemaslahatan secara keseluruhan. Nah, ini jadi ya untuk jangka pendek mungkin dipandang bagus ya, seperti itu. Tapi untuk jangka panjang nampaknya kurang tepat. Kan justru akan berada pada tataran di bawah kekuasaan bukan di atas kekuasaan. Itu ya. Jadi umat Islam yang memiliki girah mengembangkan ekonomi Islam hanya akan menjadi objek saja yang dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok tertentu, ya, mungkin kapitalis dia, mungkin sosialis, atau mungkin materialis yang ingin membangun kekuasaan dan menguasai ekonomi nasional di situ. Jadi kita saja yang kemudian disuruh dakwah di situ. Ayo ke perbankan syariah, gitu kan? Ayo ke perbankan syariah, ayo ke asuransi syariah, gitu. Tetapi yang menguasai ekonomi justru adalah mereka, kan seperti itu. Ya. Nah, untuk jangka panjang seharusnya umat Islam dan tokoh Muslim juga ekonom Muslim membangun kekuatan politik Islam, membangun kekuatan politik ekonomi Islam sehingga umat Islam akan menjadi subjek dalam mengembangkan ekonomi Islam secara nasional. Itu. Ya, jadi ya kemudian kenapa orang kalau mendengar Islam ya kayak takut gitu, ketakutan ya. Kemudian dulu di awal ada prodi ekonomi Islam ya di situ prodinya itu ekonomi itu sempat jadi perbincangan karena ada kata Islamnya di situ. Jadi seolah-olah dengan kata Islam takut. Padahal sebenarnya berbicara Islam itu berbicara rahmatan lil alamin. Sehingga kemudian namanya dirubah menjadi ekonomi syariah, nampaknya lebih lunak gitu. Ya, lebih lunak kalau syariah itu. Ya substansinya sama-sama saja ya, substansinya di situ. Nah, mungkin apalagi sekarang ya,
sekarang itu harus hati-hati. Barangkali teman-teman juga bisa memahami ya, sekarang sedang apa ya, fobia Islam di situ. Ya. Nah itu. Nah kemudian bagaimana dengan perkembangan ekonomi Islam secara global ya? Nah seiring dengan perkembangan globalisasi, praktek keuangan Islam juga ya ternyata mengglobal dan mendapatkan sambutan yang baik di berbagai benua dan wilayah, baik Asia, kemudian Afrika, Australia, Eropa, Amerika, ya, Kanada, ya, Timur Tengah dan lain sebagainya. Itu kan sangat luar biasa. Bahkan perbankan syariah menjadi salah satu sistem dalam perekonomian yang paling populer di dunia. Itu kan luar biasa sekali ya di situ. Ya. Nah, kemudian pendidikan ekonomi Islam pun bukan hanya didirikan oleh negara dengan mayoritas penduduknya beragama Islam, Muslim, tetapi mayoritas beragama Nasrani ya juga ada. Misalnya jurusan Islamik yang ada di Durham University di situ. Bahkan Durham University itu menjadi pelopor dalam penelitian dan pendidikan di bidang keuangan syariah, ya, ekonomi dan manajemen itu sudah 25 tahun. Bahkan secara sistem keuangan syariah sendiri telah diterapkan oleh lembaga-lembaga keuangan lebih dari 75 negara di seluruh dunia. Itu yang saya baca ya dari artikel jurnal. Kemudian di artikel yang lain disebutkan lebih dari 60 negara memiliki bank syariah yang mengklaim menawarkan alternatif bebas bunga untuk perbankan konvensional. Itu kan sangat luar biasa. Ya, bagi kita dari aspek yang lain ya itu menjadi peluang untuk kita. Ya. Bahkan dari sisi pendidikan dosen-dosen prodi ekonomi Islam itu masih kurang. Ya, dan di Unsil saja itu hampir 1 berbanding yang kemarin yang 2019 itu 1 berbanding 22 ya yang ikut tes ekonomi syariah di situ ya untuk yang tes ekonomi. Jadi peminatnya semakin banyak. Dan peminat kepada ekonomi syariah semakin banyak, maka bagi kita sebenarnya peluang ya untuk dakwah dalam bidang pendidikan formal di situ ya. Mungkin itu saja ya sebagai pengantar mungkin dari saya. Ini hanya hasil dari analisa saja ya. Ya mungkin ada benarnya, ada salahnya. Ya, ini sebuah pemikiran dan saya tidak memberikan solusi yang tuntas, tapi justru memberikan masalah yang harus banyak didiskusikan oleh teman-teman ya. Dan diskusi ini saya yakin bukan diskusi 1 kali 2 kali, tapi akan menjadi diskusi panjang. Jikalau kita benar-benar ini ingin menegakkan ekonomi Islam. Barangkali itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Asep Suryanto atas pemaparan materi yang sangat luar biasa pada siang hari ini. Untuk itu, pasti teman-teman kita ini sudah sangat banyak sekali pertanyaan yang ingin diajukan kepada Bapak Dr. Asep Suryanto. Itu yang ingin bertanya bisa langsung untuk menanyakan kepada Bapak Dr. Asep Suryanto. Sebelumnya bisa untuk raise hand, bisa diaktifkan kamera raise hand, nanti bisa kemudian di open mic-nya dan menanyakan langsung. Atau kalau misalkan kalau masih tinggal bisa chat di Zoom. Nah, baik, ini Bapak Dr. Asep Suryanto ada
pertanyaan dari Mbak Wike. Yang pertanyaannya berbunyi, bagaimana kriteria politik ekonomi Islam yang seharusnya dilakukan oleh para pengembang ekonomi Islam saat ini? Ya, baik. Mungkin sambil menunggu pertanyaan yang lain bisa langsung dijawab. Baik, untuk ya, pertanyaan baik, tersebut. Mas Latif, terima kasih. Ya, ini ada pertanyaan dari Wike ya. Pertanyaannya luar biasa sekali ini. Ya, bagaimana kriteria politik ekonomi Islam yang seharusnya dilakukan oleh para pengembang ekonomi Islam saat ini ya. Nah, ini jadi begini. Kalau tadi awal bahwa sebagai seorang Muslim harus menaati aturan Allah dan Rasulnya, maka sebenarnya kita kepada Allah itu bukan hanya sebatas dalam persoalan ibadah, tetapi menyangkut juga dalam persoalan muamalah. Dan persoalan itu luas dalam ekonomi, dalam persoalan politik, dalam hukum itu seperti itu ya, dan lain sebagainya di situ. Artinya bahwa kalau selama ini ya, di dalam politik itu bahwa politik itu jahat di situ ya, maka kemudian tidak boleh kemudian kita terjun pada hubungan jahat seperti itu. Nah, di dalam Islam tidak seperti itu ya. Kenapa? Karena di dalam berpolitik itu ada nilai-nilai Islam. Jadi kalau nilai-nilai Islamnya masuk dalam kehidupan berpolitik, maka kemudian di situ tidak mungkin kemudian ada stigma ya bahwa politik itu jahat. Seperti itu. Dan politik yang dimaksud yang saya tadi jelaskan itu adalah politik sebagai kendaraan untuk membangun kekuasaan, membangun kebijakan. Ini misalnya seperti ini. Ketika dan kita ya taruh saja sebagai aktivis aktivis ingin mengembangkan zakat di situ. Zakat potensinya itu sampai 107 triliun misalnya pun ya. Nah, kemudian kenapa kemudian sekarang itu 1% saja? Kenapa? Ya, oh berarti belum ada kesadaran. Misalnya dari masyarakat Muslim untuk menjadi mujaki, yang kaya banyak, ya seperti itu. Nah, maka dari itu perlu dibuatkan aturan. Siapa yang membuat aturan? Legislator di situ. Persoalannya kemudian legislatornya mau enggak di situ. Di situ ya. Nah, kalau legislatornya mau, kita bisa berbuat apa? Kan jadi cukup seperti itu saja. Ya. Berdasarkan ya, kalau misalnya di tataran legislator itu ada umat Islam yang taat gitu ya, yang taat kepada ajaran Islam ya, maka bisa jadi ya bahwa zakat itu bukan diberikan dengan kesadaran tetapi diambil oleh amil. Dan diambil oleh amil tentunya harus ada dasar hukumnya, dan dasar hukumnya adalah legislasi itu ya, aturan yang dibuat oleh legislator. Jadi itu yang dimaksud dengan kriteria ekonomi politik itu ya, seperti itu di situ ya. Jadi misalnya kalau apa ya, contoh-contoh yang lainnya tentang di samping tentang zakat ya, di situ bahwa umat Islam itu harus, intinya gini ya, kata singkatnya gitu ya, kata singkatnya, harus berkuasa itu intinya. Sehingga kemudian itu bisa mengembangkan ekonomi Islam di situ.
ya, baik di tataran legislatif, yudikatif, eksekutif, seperti itu. Itu barangkali ya, Wike, di situ mudah-mudahan Wike tidak puas pada khususnya ya. Baik, terima kasih Dr. Asep Suryanto terkait jawabannya. Mungkin ada teman-teman lagi yang ingin bertanya. Izin moderator, izin. Ya, Mas Mustafa. Assalamualaikum Bisa warahmatullahi diutarakan. wabarakatuh. Waalaikumsalam Baik, warahmatullahi Dokter Ya. Suryanto, Pak. Ya. Selamat datang, Pak. Tadi menyinggung dari pertanyaan Mbak Wike menyangkut pengembangan politik ekonomi Islam. Nah, jadi kan itu berbalik ke pemerintah juga, Pak. Ya, jadi apa larinya, Pak ya? Jadi saya tuh mau tanyakan gini, Pak. Kalau emang politik ekonomi Islam itu pacu ke pemerintah, Pak ya, legislatif. Tapi kalau yang di atasnya aja yang kayak nggak mengacu atau nggak mengkiblatkan ekonomi Islam itu bagaimana ya, Pak? Kalau di data dahulu dana zakat, dana haji itu diambil oleh kebijakan pemerintah pusat, Pak. Sampai saat ini pun nggak ada keterangan dana haji itu dikembalikan ke yang pemunya ke yang pemilik awalnya, Pak, atau digunakan untuk infrastruktur, Pak. Nah, itu kan termasuk kebijakan politik yang emang bisa dikatakan, saya nggak mau mengatakan itu nggak baik, tapi emang secara rasionalnya itu nggak ini udah menentang secara agama juga, Pak. Dana haji itu kan emang ditahan untuk di Kementerian Agama tapi digunakan ke infrastruktur, Pak. Itu kira-kira kebijakan yang menurut Bapak, Pak. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Mustafa, banyak. Ini menyanggung tentang persoalan kebijakan ya, kebijakan. Sebenarnya untuk persoalan kebijakan ya, menjadi dasarnya adalah aturan, yang menjadi dasarnya aturan. Nah, kemudian mengenai negara ya, mengenai negara di situ, bahwa kalau lihat perkembangan ekonomi Islam saat ini ya, itu nampaknya justru dengan pendekatan kepada kekuasaan, ekonomi Islam itu semakin booming ya secara nasional, seperti itu ya. Dan di antaranya itu yang kemarin itu, yang baru itu tentang wakaf, itu seperti itu ya. Itu. Nah, persoalannya kemudian tadi yang disinggung oleh Mas Mustafa itu ya mengenai apakah kemudian tadi dana haji dan lain sebagainya itu ya, seperti itu. Sebenarnya yang kemudian apakah misalnya pemerintah itu tidak mengembalikan itu ya, seperti itu. Ya, tidak ada data juga di situ seperti yang menunjukkan seperti itu. Artinya ada kemungkinan gitu ya, kita husnudon saja ya, bahwa nanti kalau misalnya diinvestasikan ke infrastruktur ya dan menguntungkan, ya mudah-mudahan dana haji itu kembali lebih besar gitu, seperti itu ya. Di situ kita husnudon saja ya, di situ ya, seperti itu. Nah, makanya kemudian tadi ya di awal ya kita harus mencoba untuk membangun bahwa di dalam menegakkan ekonomi Islam itu kita harus menjadi subjek. Itu seperti itu.
Ya, itu barangkali Mas Mustafa Nasution ya di situ. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Baik, ini sangat antusias untuk bertanya, Pak. Lagi dari iklim yang pertanyaannya adalah bagaimana tanggapan Bapak terkait kemarin isu ada pemboikotan besar-besaran terhadap produk dari Prancis, karena tidak semua para pelaku ekonom adalah pelaku ekonomi yang kuat, artinya masih ada ekonomi kecil di dalamnya. Kemudian apakah peran politik di situ mampu sebagai penyelamat di dalamnya, apa malah sebaliknya? Hilang. Saya hilang ya sinyalnya ya. Ya, Presiden Prancis itu. Kemudian ada reaksi dari umat Islam untuk melakukan pemboikotan ya. Ini nampaknya kalau diperhatikan ya itu isunya sangat apa istilahnya ya emosional ya di situ. Kalau dikatakan emosional karena memang sebagai reaksi ya terhadap sikap dari Presiden Prancis ya terhadap umat Islam di Prancis di situ. Nah, kemudian di dalam menghadapi ini barangkali karena ada reaksi nampaknya reaksi spontanitas ya. Itu kalau reaksi spontanitas itu kan sifatnya juga mendadak ya di situ. Kemudian bagaimana dampaknya ya perlu bijak dalam hal ini ya. Perlu bijak dalam hal ini menyikapi kasus yang seperti kemarin itu ya dengan Prancis itu ya. Ini karena mungkin ya sebagai apa ya istilahnya ya kecintaan terhadap Islam tapi kemudian Islam diperlakukan seperti itu gitu ya. Seperti itu. Nah, oleh karena itu sebenarnya ya dari awal gitu kan ya umat Islam itu harus apa? Harus memperhitungkan ya dalam hal ini ya. Dan sebenarnya persoalan kebijakan ini kan menjadi sebuah kebijakan negara sebenarnya. Adapun kemudian keputusan yang diambil oleh masing-masing ya, oleh masing-masing sangat tergantung kepada keputusan kita sebagai seorang muslim. Hanya dalam persoalan itu ketika misalnya dalam kasus itu ada yang ditanyakannya pelaku ekonomi yang memang ekonominya belum kuat dan berdampak negatif ya. Kalau di dalam usul fikih itu perlu barangkali apakah dengan pembuat itu masih besar atau madaratnya lebih besar. Nah, itu perlu pertimbangan. Kalau seperti itu diberikan kepada legalitas Majelis Ulama Indonesia kali ya. Majelis Ulama Indonesia ya yang menjadi panutan bagi umat Islam karena itu kumpulan dari para ulama sebagai perwakilan umat Islam di Indonesia. Itu barangkali ya. Iklimah ya, baik itu. Baik, terima kasih Pak. Ini ada pertanyaan terakhir Pak dari Saudara Fikar. Yang pertanyaannya adalah, dalam konteks Indonesia yang sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak di dunia, masih terdapat
banyak penerapan ekonomi yang bertentangan dengan prinsip keadilan, yang mana pemangku kebijakan tersebut juga masih lebih mendukung ekonomi konvensional daripada ekonomi Islam. Dari hal tersebut, menurut Bapak, apakah yang menjadi akar masalah dari hal tersebut? Terima kasih, Pak. Ya, baik. Terima kasih, Mas Latif ya. Ini pertanyaan dari PR ya, dari PR. Ini sebenarnya tadi di awal sudah coba saya singgung ya. Ini tentang kebijakan ya. Ini sangat tergantung dari politik ekonomi kita di situ ya. Apakah kemudian kalau dulu ya bahwa dasar negara kita itu Pancasila ya, Undang-Undang Dasar 45, maka termasuk sistem ekonomi pun sistem ekonomi Pancasila di situ. Nah, persoalannya kemudian apakah kemudian di dalam kebijakan-kebijakan itu lebih kapitalis atau sosialis, ya tinggal diukurkan saja seperti itu. Berarti kalau misalnya kedua sisi ekstrim itu ya, apakah kapitalis atau sosialis, dengan meninggalkan sistem ekonomi Pancasila itu ya, di situ berarti ya kita lepas dari situ ya. Nah, kalau mungkin di negara-negara lain ya, di situ istilahnya apa? Giroh nasionalismenya itu ya. Giroh nasionalismenya. Jadi kalau misalnya taruh saja di RRT itu ya, bahwa kalau nasionalismenya ke negaranya, maka dimanapun dia berada dia akan tunduk ke situ, ambil sistem ekonominya. Atau misalnya di negara kapitalis ya, nasionalismenya kena itu dimanapun dia akan memegang sistem ekonomi itu di situ. Nah, makanya kemudian kalau di kita itu ya, memang jumlah umat Islam di kita itu antara 85 sampai 87%. Ya, yang tadinya hampir 98%, tinggal 85 sampai 87%. Jadi berkurang ya, entah berkurang karena matinya banyak yang mati umat Islam atau seperti apa. Seperti itu ya. Nah, kemudian kalau tadi dalam kasus yang ditanyakan, banyak umat Islam yang mendukung lebih kepada ekonomi konvensional seperti itu ya. Ini yang jadi persoalan barangkali ya, yang jadi persoalan. Kalau mungkin saudara sekalian, teman-teman sekalian bisa menimbang-nimbang atau menilai ya, apakah ekonomi sekarang ini lebih condong kepada ekonomi Pancasila, kapitalis atau sosialis di situ. Kalau ternyata misalnya di situ dukungannya lebih kepada konvensional atau sosialis kapitalis, misalnya di situ berarti ya ternyata ya girohnya berarti di situ nasionalismenya di situ ya. Jadi kalau kayak begini saja, kalau misalnya taruh di negara lain ya, kalau tidak salah nih di Jepang itu kalau misalnya pejabat melakukan kesalahan, dia berani untuk mengundurkan diri gitu. Di situ. Kalau misalnya di kita, pejabat melakukan kesalahan bukan mengundurkan diri tapi memperkuat diri gitu. Nah, itu terus ada keberanian ya di situ. Artinya bahwa ya sebagai orang Islam di situ ya jelas harus mendukung kepada ekonomi Islam, pengembangan ekonomi Islam ya. Kita jadi teman yang bergerak dakwah di dalam ekonomi Islam itu tadi dengan mendekati kekuasaan dakwahnya minimal seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua di situ, kemudian perang ekonomi di situ ya, bukan hanya kemudian dalam aspek bisnis saja, tetapi persoalan kebijakan juga, persoalan kebijakan. Boleh jadi misalnya tadi ada dukungan negara kapitalis, ada dukungan keilmuan. Jadi ilmunya didesak untuk diajarkan seperti itu.
Ya. Kemudian ada dukungan politik, dan dukungan politik itu bukan di negaranya saja, tapi disebarkan kepada negara lain. Dengan apa? Dengan kekuatan politik tentunya di situ. Ya. Jadi sangat memungkinkan sekali kalau misalnya satu ada negara A misalnya kapitalis, kemudian ada negara B. Boleh jadi yang negara B dengan sistem ekonomi yang lain, negara A itu akan memaksakan sistem ekonominya kepada negara B gitu, seperti itu. Dengan kekuatan apa? Kekuatan politik, kekuatan utang gitu kan di situ, ya, dan kekuatan yang lain di situ. Untuk apa? Ya tujuannya untuk penguasaan ekonomi secara global. Itu barangkali di situ, ya. Itu barangkali dari Fikar, ya. Memang tidak dipungkiri apa yang ditanyakan Mas Fikar, atau ya itu seperti itu di situ. Kalau dalam ruang lingkup perbankan itu memang di masyarakat kita masih banyak yang tidak tahu. Satu, tidak tahu tentang perbankan syariah. Yang kedua, beranggapan bahwa keuangan Islam, perbankan Islam itu sama dengan perbankan konvensional. Perbankan itu lebih ribet katanya. Di situ di lingkungan masyarakat itu seperti itu. Ya, jadi mereka ya sudah, daripada ribet-ribet mendingan kembali lagi ke konvensional seperti itu. Dan itu ternyata tugas menyisakan tugas kita untuk dakwah di lingkungan masyarakat seperti itu. Itu barangkali Baik, terima Mas kasih Fikar, Pak ya. Dr. Asep Suryanto. Ya, terima kasih Bapak Asep Suryanto atas pemaparan dan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Tidak terasa waktu telah berlalu. Untuk itu, teman-teman yang berbahagia, alhamdulillah rangkaian sesi diskusi kita pada siang hari ini sudah terlaksana dengan baik, dan kita telah mendapatkan materi-materi yang luar biasa dari Bapak Dr. Asep Suryanto terkait yang pertama, ekonomi Islam itu apa, prinsip-prinsip dasar dari ekonomi Islam itu apa, kemudian sistem ekonomi Islam dalam skala global dan nasional, serta tak lupa perkembangan ekonomi Islam baik dalam taraf nasional dan juga global. Terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Dr. Asep Suryanto yang telah berbagi ilmu yang luar biasa terkait Islamic Worldview, ekonomi Islam, kepada kita semua. Kemudian tak lupa juga terima kasih kepada para audiens yang begitu antusias menyimak dan juga bertanya selama sesi berlangsung. Terakhir, sebagai penutup, saya dari Bapak Dr. Asep, mari kita sebagai umat muslim, sebagai pemuda muslim, sebagai penerus bangsa, jadikan ekonomi Islam sebagai way of life in business untuk mencapai tujuan ekonomi syariah, yaitu mewujudkan maqasidul syariah, hifzul din, hifzul nafs, hifzul nas, hifzul mal, dan hifzul akal. Mari kita jadi sebagai sub dari ekonomi dan juga sebagai subjek pembuat kebijakan. Mari kita bumikan ekonomi Islam dalam taraf nasional dan juga sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembali. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Modal Mas Latif telah membawakan hal kita pada persilahan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asrofil wa ala alihi wa sallam. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim.